Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Maka sepatutnya bagi kita untuk kita menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bentangkan kepada kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah apa yang Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita di jalan kebaikan ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah di kesempatan pagi yang berbarokah ini kembali kita akan membahas dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan terus menerangi kita di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fitnah dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang perjalanan seorang hamba nanti di akhirat. Bagaimana seorang hamba nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama dia di dunia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwasanya setiap kita adalah merupakan ra'in, yaitu seorang pemimpin. Memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya, dan bahwasanya setiap pemimpin itu adalah merupakan mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kepemimpinan yang kita pimpin akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita di ayat yang setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Bi'sa lidh-dhalimina badala.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-50, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah, wa id qulna, dan ingatlah ketika kami telah mengatakan lil malaikah, kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Fasajadu illa iblis kana minal jinni, dan sesungguhnya iblis ini adalah golongan dari jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia telah mendurkai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian mau menjadikan iblis tersebut, dan apakah pantas seorang iblis yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzurriyyatahu, dan anak keturunannya engkau jadikan wali-wali selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hum lakum adu, dan mereka adalah musuh bagi kalian semua. Bi'salidz zalimina badala, maka seburuk-buruk wali yang engkau gantikan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan wali iblis yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi orang-orang yang zalim. Ayat yang ke-50 ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan tentang fitnah yang begitu luar biasa, dan fitrah manusia itu cinta terhadap dunia. Fitrah manusia itu cinta terhadap yang namanya dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Diperhias oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini di hadapan manusia. Dari wanitanya, dari perhiasannya, anak-anaknya, itu semua diperhias oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta ini adalah merupakan fitrah yang disenangi oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua tentang apa? Tentang bahayanya fitnah syaitan, fitnah iblis. Karena sesungguhnya asal atau pokok yang menjadikan seseorang itu terlalu lebih mencintai dunia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ini adalah merupakan iblis, dan ini adalah merupakan sumber kesesatan seseorang. Fitrah seseorang itu cinta terhadap yang namanya dunia, dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan terhadap bahayanya akhirat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang hari kebangkitan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita, ternyata di sana ada sosok yang senantiasa mendorong seseorang tersebut untuk senang terhadap dunia. Ada sosok yang senantiasa mendorong seseorang itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Iblis ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan kami katakan, dan ingatlah kami ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala an adawati iblis li Adam wa dzurriyyatihi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang apa? Permusuhan yang terjadi di antara iblis dengan Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya. Jadi
Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang permusuhan masa lalu ini. Permusuhan yang dibawa sampai sekarang. Wa annallaha amarul malaikata bisujudi li Adam, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ikraman wa ta'ziman, sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan kepada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu dengan tangannya, dengan kedua tangannya. Ini adalah merupakan sesuatu yang istimewa, yang dimana semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tinggal Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat dari apa? Dari cahaya. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqatil jannu min marijim min nar, dan diciptakan jin itu dari api neraka, dari api. Kemudian wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan diciptakan Adam sesuai yang disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat itu dari nur, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam dari tanah dan dengan kedua tangannya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat ini untuk sujud. Maka apa? Fasajadu, mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis ini apakah dia dari golongan malaikat? Maka jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana minal jinni. Iblis itu termasuk dari kelompok jin. Karena mereka tinggal bersama para malaikat, dan ketika itu jumlah para malaikat yang begitu banyak, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil adalah para malaikat. Wa id qulna lil malaikah, dan ketika kami katakan kepada para malaikat usjudu, masuk ke dalam panggilan tersebut, yaitu salah satunya iblis. Kemudian apa? Fasajadu, mereka semua sujud sebagai bentuk ikraman wa ta'ziman, memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Dan ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka apa? Mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan kana minal jinni. Iblis itu adalah termasuk di antara golongan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sombong, gak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya iblis ketika tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, justru dia banyak alasan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayatnya yang lain, iblis mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, a'asjudu liman khalaqta tina, apakah aku harus sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Dan dia menganggap bahwasanya apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan tentang apa? Tentang perbedaan antara tanah dan api. Mana yang lebih bagus? Karena perkataan dari iblis ketika dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ini adalah merupakan alasan yang salah, alasan yang fatal, yang menjadikan dia apa?
yang menjadikan dia tersesat dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan yang ada pada diri iblis ini menjadikan dia apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullahu taala beliau mengatakan fatabayyana bihadza adawatahu lillahi wa li abikum wa lakum. Ketika seperti ini sudah jelas bagaimana permusuhan iblis kepada Allah, kepada Nabi Adam alaihi salam dan kepada kita semua. Ini yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, bagaimana iblis itu betul-betul apa? Betul-betul benci, betul-betul pengen menjadikan kita musuh. Dijadikan kita musuh oleh iblis. Makanya iblis mengatakan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh benar-benar sumpah iblis itu sudah sumpah. Saya akan mendatangi manusia itu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dan engkau ya Allah tidak akan pernah mendapati manusia itu dalam keadaan bersyukur. Ini sumpahnya iblis. Bahkan iblis itu kenal dengan keagungan Allah. Makanya sumpah dengan apa? Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Itu perkataan iblis, dengan izzahmu, dengan keagunganmu, la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh benar-benar saya akan menyesatkan mereka semua. Nah, sudah betul-betul jelas iblis itu menjadikan kita musuh. Sudah betul-betul jelas iblis itu akan menyesatkan kita. Dan sudah benar-benar jelas bahwasanya iblis itu tidak akan pernah putus asa untuk menyesatkan manusia. Kalau kita sudah tahu seperti ini, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Kalau kita sudah tahu jelas-jelas iblis itu tidak akan pernah menginginkan kebaikan kepada kita, apakah engkau mau menjadikan iblis dan anak turunannya sebagai penolong kita, sebagai teman kita? Padahal apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum lakum adu. Padahal benar-benar iblis itu bagi kalian semua adalah musuh yang nyata. Ini Allah Subhanahu wa taala telah sering peringatkan kepada kita tentang apa? Tentang permusuhan iblis. Tentang permusuhan iblis kepada anak Adam. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, inilah permusuhan yang sudah dibentangkan oleh iblis kepada kita semua. Tidak ada baik-baiknya iblis itu kepada kita. Iblis pengen mengajak kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak pernah menjadikan iblis itu sebagai apa? Sebagai musuh. Justru seringnya kita malah menjadikan iblis itu teman. Menjadikan setan itu teman. Dan kita tidak pernah memperhatikan bagaimana cara kita membentengi yang namanya kaidus syaitan, makarnya syaitan. Kita tidak pernah membentengi tentang bagaimana syaitan itu membuat makar kepada kita. Dan ana pernah sampaikan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, iblis, syaitan tidak pernah ngurusi urusan dohir antum. Tidak pernah nakal sama urusan dohir antum, itu tidak pernah. Yang selalu diganggu sama iblis itu adalah merupakan urusan batin. Ya kan? Anda pernah nyampaikan, iblis tidak pernah jewer antum. Iblis tidak pernah ngetak kepala kita. Iblis tidak pernah nonjok kita, tidak pernah. Tapi yang selalu iblis serang kita, urusan batin kita, urusan hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana iblis itu mendatangi manusia lewat hatinya dengan cara apa? Dengan cara waswas, dengan cara khutuwat, dengan cara nazagot. Kan ini yang dilakukan oleh iblis kepada anak Adam.
Bagaimana iblis datang kepada manusia itu dengan was-was. Dibikin hatinya was-was. Dibikin khutuwat. Dibikin khutuwat. Cara untuk bermaksiat, cara untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu membuka fitnah-fitnah. Khutuwat itu strategi. Jadi iblis untuk menjatuhkan manusia di dalam kemaksiatan, iblis pakai strategi, Pak. Nggak asal kayak kita. Kita ini mau menang, tapi nggak pernah punya strategi. Iblis saja untuk dia menang melawan kita, mereka pakai strategi. Mereka tahu kelemahan kita. Strateginya mereka sudah hafal. Oh, ini si fulan dia lemahnya di sini. Strateginya gimana? Oh, hatinya dibuat cinta seperti ini dulu. Setelah itu dibuat apa? Dibuat jalan menuju seperti ini. Kemudian mikir ketemu dibuat seperti ini. Strateginya luar biasa. Nah, sedangkan kita yang kita pengen selamat, kita nggak pernah punya strategi di dalam melawan iblis. Kita jalan aja seperti itu. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, orang alim, orang yang punya ilmu itu adalah orang yang mengetahui fitnah sebelum apa? Sebelum terjadi fitnah. Kalau orang awam, mereka tahu fitnah kapan? Setelah terjadi fitnah. Kenapa orang alim mereka bisa mengetahui fitnah sebelum terjadi fitnah? Karena mereka tahu strateginya setan. Ketika setan sudah mulai membuat strategi, orang alim, orang yang kenal dengan Allah, orang yang kenal dengan agama, orang yang diberi cahaya hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tahu, oh ini fitnah, ini akan muncul fitnah dari hal ini. Ditutup jalannya. Iblis akan terus memberikan strategi, ditutup lagi jalannya. Terus iblis akan membuat jalan, ditutup lagi jalannya. Sampai hingga akhirnya apa? Seseorang itu tahu bahwasanya ini pintu fitnah, ini pintu fitnah, ini pintu fitnah, ini pintu fitnah. Nah, kalau seseorang tahu fitnah setelah terjadi fitnah, ternyata ini fitnah. Oh, ternyata ini ujian. Setelah terjadi, maka apa? Berarti dia sudah kalah sama setan. Strateginya sudah kalah. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau seseorang sudah tahu bahwasanya iblis itu adalah merupakan musuh kita yang nyata, yang akan menjadikan hati kita itu cinta terhadap dunia. Siapa yang dorong-dorong? Yang memberikan was-was di dalam hati kita, yang memberikan ketakutan kepada kita, awak mulai gak megawe terus 24 jam, gak mangan istrimu, marah-marah nanti sama kamu. Terus kan seperti itu. Yang memberikan was-was seperti itu siapa? Ya setan. Seakan-akan kita ini gak dapat rezeki kalau gak kerja keras. Seakan-akan kita gak dapat makan. Seakan-akan kita gak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerjaan setan iblis. Dia akan terus yukhawwifu auliya Allah. Dia akan terus-menerus memberi rasa takut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus dibikin was-was supaya kita nggak tawakal sama Allah. Terus diberi was-was supaya kita nggak cinta sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kerjaannya setan. Terus yang diserang itu urusan hati. Sedangkan kita ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita terus saja berjalan sampai waktunya habis, kita nggak pernah mengurusi hati kita. Mau hati kita baik, mau hati kita nggak karu-karuan, mau hati kita penyakitan, bahkan mau hati kita mati saja, kita terkadang nggak ada urusannya dengan hati kita. Beda dengan urusan dohir, sakit gigi sedikit langsung ke dokter, kan seperti itu. Korengan pergi ke dokter, baru sekedar korengan saja sudah pergi ke dokter. Tapi hati wis ndak karu-karuan, nggak pernah kita urusi. Padahal apa? Hati ini adalah merupakan mambaul khair. Hati ini adalah merupakan tempat dimulai kebaikan seseorang. Hatinya baik, lisannya baik, perbuatannya baik, matanya akan menjadi baik, pendengarannya akan menjadi baik. Semua berawal dari apa? Dari hati. Dan sebaliknya, kalau seandainya hati ini buruk, maka apa? Maka semuanya akan menjadi buruk. Lisannya buruk, perbuatannya buruk, yang dilihat buruk, yang didengar buruk. Inilah mambaul khair dan mambaul fasad, tempat mulai kebaikan dan tempat mulai keburukan ini yang selalu diserang oleh setan.
Ini yang senantiasa akan diserang oleh setan, dan kita tidak pernah ngurusi ini. Kita tidak pernah ngurusi hati kita. Yang kita urusin kebanyakan adalah merupakan urusan zahir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua bahwasanya apa? Iblis itu fasik an rabbihi, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah dijadikan teman. Apakah afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu? Apakah engkau mau menjadikan iblis dan anak keturunannya itu akan engkau jadikan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah merupakan apa? Musuhmu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Iblis ini adalah merupakan musuh kita semua. Maka apa? Bi'salidz zalimina badala. Maka seburuk-buruk wali yang harusnya engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala wali, penolong, seburuk-buruk wali ketika engkau menggantikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wali, justru engkau jadikan iblis sebagai penolong. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelas-jelas mengatakan di dalam ayatnya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum syaitan yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Allah Subhanahu wa taala itu walinya orang-orang yang beriman, yang akan mengeluarkan dari kezaliman menuju cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka, penolong-penolong mereka, teman-teman mereka, yaitu siapa? Syaitan, yang akan mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Dan inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita, ini loh permusuhan yang nyata, permusuhan yang hakiki. Oh bapak-bapak, bisa kita saksikan dalam kehidupan nyata kita. Pak, kita kalau udah musuhan sama orang, jangankan jalan bareng, ketemu mukanya ogah. Gitu. Ketemu mukanya enggak. Kalau seandainya dia lewat jalan A, jangan sampai kita lewat jalanan lain, bisa enggak ada ketemu. Gitu. Kan seperti itu, Pak. Apalagi kita bencinya seperti apa sama orang itu. Kalau kita tahu bahwasanya orang itu selalu memudaratkan kita, tidak akan pernah Pak kita jalan bareng. Terus tidak usah jalan bareng, tonggoan aja tidak usah. Seperti itu. Nah kita ini jelas-jelas setan itu musuh kita yang akan bawa memudaratkan kepada kita, gandengan. Susah ini kalau kayak gitu. Harusnya apa? Tendang jauh-jauh. Tidak ada sedikit celah untuk kita dekat dengan setan. Dan kita harus terus ngeh tahu Pak. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu harusnya tidak bisa ghafil. Hatinya itu nggak boleh lalai. Sedikit saja kita lalai, di situ setan masuk. Sedikit saja, tidak usah lama-lama saja Pak. Sedikit saja hati kita lalai dari Allah. Sedikit saja hati kita lalai dari mengingat akhirat, di situ setan masuk. Bayangkan bagaimana setan itu tarobus. Setan itu apa? Neropong Pak. Paham? Setan itu 24 jam neropong antum semua. Antum lalai nggak nih hatinya? Dan bayangkan musuh antum, musuh kita semua ini nggak bisa kita lihat. Dia terus-terusan neropong, dia terus-terusan mencari celah lemahnya kita, dan kita nggak bisa lihat mereka. Kalau sedikit saja kita lalai, disikat sama mereka. Hati kita lalai sedikit, kita kena tendang, kita kena strategi mereka. Tapi kalau seseorang terus, bahasanya apa ya? Ngeh. Lek wong Jawa itu ngomongin ngeh, apa ngeh? On gitu loh. Hatinya on terus gitu. Hatinya on, enggak ada off-nya. On, ngeh. Maka apa? Maka dia tahu, terus ingat dengan perjalanan dia ternyata ada yang neropong saya punya musuh, saya harus ingat. Kita terkadang subhanallah, kalau kita lalai sedikit, ada sebab fitnah saja di depan kita, kemudian hati kita lalai, sudah setan akan masuk lewat jalan itu untuk merusak kita. Dibuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
nuktatun sauda. Sudah masuk titik satu hitam di hati kita. Itu akan terus menerus seperti itu sampai apa? Sampai kayak pantat panci hitam. Kalau sudah seperti itu, akhirnya kita nggak tahu mana yang ma'ruf, nggak tahu mana yang mungkar. Akhirnya kita kira itu semua sama. Akhirnya kita nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua ada berawal dari apa? Dari fitnah yang kecil yang selalu apa? Ini loh, setan terus arahkan kepada kita semua. Ini bahayanya iblis. Masa iya iblis sudah ngangkat bendera perang sejak zamannya Nabi Adam? Kita nggak angkat-angkat bendera perang kita. Kita terus-terusan santai, terus-terusan terlena dengan kehidupan kita. Yuk habis kita diserang terus oleh iblis. Maka di sini beliau mengatakan, Syekh Sa'di rahimahullah taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi'salidz zalimina badala ay bi'sa makhtaru li anfusihim min wilayati syaitan. Seburuk-buruk apa yang mereka pilih bagi diri mereka sendiri dari apa? Dari perwalian syaitan. Kita minta tolong sama syaitan kita jadikan teman. Alladzi la ya'muruhum illa bil fahsya'i wal munkar an wilayatir rahman. Yang syaitan tersebut tidaklah memerintahkan kecuali sesuatu yang buruk, sesuatu yang mungkar. Kita ganti perwalian Allah, kita ganti dengan perwalian syaitan. Ini seburuk-buruk apa? Seburuk-buruk sesuatu yang kita ganti. Alladzi kullu sa'adati wal falahi was sururi fi wilayatihi. Yang semua kebaikan, semua kebahagiaan itu ada di wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan wa fi hadhil ayah al-haddu ala ittikhadhi syaitan aduwan. Dan di dalam ayat ini anjuran untuk kita menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Wa dzakara sabab al-mujibu lidzalika, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab kenapa kita harus menjadikan syaitan itu musuh. Wa annahu la yaf'alu dzalika illa zalim, karena sesungguhnya tidak menjadikan syaitan itu wali kecuali apa? Kecuali mereka adalah orang-orang yang zalim. Ai zalam wa ayyu dzalmin a'dham min dzulmin man ittakhadha aduwwahu al-haqiqi waliyan wa tarakal waliyil hamid. Kedzaliman apa yang lebih besar dari menjadikan wali yang terpuji diganti dengan wali yang menyesatkan kita, yaitu syaitan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salidz zalimina badala. Maka ini adalah merupakan apa? Seburuk-buruk kita ganti Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita ganti dengan iblis laknatullahi alaihi. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan ayatnya yang ke-51, kata Allah Subhanahu wa taala semakin menerangkan kepada kita, ini iblis ini tidak pantas kamu jadikan teman. Iblis ini tidak pantas kamu jadikan penolong. Iblis ini tidak pantas kamu jadikan apa-apa. Harusnya apa? Dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asyhadtuhum," aku tidak. Bagaimana kamu mau menjadikan iblis ini wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal apa? Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard. Aku enggak pernah mempersaksikan mereka ini iblis ini. Enggak pernah aku pertontonkan kepada mereka apa? Khalqas samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim, begitu pula tidak aku pernah pertontonkan kepada mereka bagaimana penciptaan diri mereka sendiri. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda, dan aku tidak akan pernah menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai apa? Sebagai penolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala semakin meyakinkan kita
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard." Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala, "Ma ashadtu syayatin." Saya enggak pernah mempertontonkan kepada iblis, kepada syaitan. Wa haula'il mudillin, dan mereka semua adalah orang yang suka menyesatkan khalqas samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi lebih Allah ciptakan terlebih dahulu dibandingkan mereka semua. Gak pernah dipertontonkan. Alam langit yang begitu luar biasa, bumi yang begitu luar biasa ini Allah lebih dulu ciptakan dibandingkan iblis dan bala tentaranya. Makanya mereka gak pernah tahu bagaimana penciptaan langit dan bumi. Ini menunjukkan apa? Lemahnya rububiyahnya mereka. Mereka itu gak bisa apa-apa. Kalau mereka mau memudaratkan kita, itu gak akan pernah bisa apa-apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan, bahkan iblis sendiri ketika mau mengganggu kita, iblis itu mengatakan apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, saya gak bisa ganggu. Hamba-hambamu yang ikhlas semua akan diganggu oleh iblis. Makanya ketika iblis mengatakan qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh benar-benar dengan keagunganmu ya Allah, saya sumpah nih dengan keagunganmu. Itu kan janjinya iblis. Saya akan sesatkan semuanya. Engkau enggak akan pernah mendapatkan manusia itu bersyukur. Disesatkan sama iblis. Kecuali siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Siapa nih orang-orang yang ikhlas ini? Kita harus sampai darajat ikhlas supaya jin itu tidak bisa ganggu kita. Bagaimana darajatul ikhlas? Anda sudah pernah sampaikan dan kita sudah pernah pelajari. Orang ikhlas itu tidak mudah, Pak. Tidak bisa sulapan. Orang ikhlas itu harus punya perjalanan. Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala puji menjadi kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Yusuf menjadi orang yang ikhlas. Itu bukan sehari dua hari Nabi Yusuf untuk menjadi orang ikhlas itu. Ada perjalanannya. Bagaimana Nabi Yusuf itu menjadi orang ikhlas? Para sahabat bisa menjadi orang ikhlas. Itu bukan sehari dua hari, perjalanan 23 tahun dididik oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk menjadi orang ikhlas ini, modal pertama yang paling benar itu ma'rifatullahnya harus kuat. Kenal sama Allahnya itu harus kuat. Kenal terhadap dirinya harus kuat. Kalau kenal sama Allahnya kuat, kenal terhadap dirinya kuat, perjalanannya itu dijalankan, baru seseorang itu menjadi orang yang ikhlas. Nah, supaya kita semakin tahu, Allah Subhanahu wa taala ini ngatakan ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard, supaya kita kenal siapa Allah dan siapa sebenarnya iblis yang selama ini cuma ngaku-ngaku dia punya kemampuan, dia bisa goda, ternyata apa? Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard. Enggak pernah dipertontonkan sama Allah bagaimana penciptaan langit dan bumi, dan mereka pun enggak tahu bagaimana penciptaan langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim, bahkan penciptaan mereka sendiri saja mereka enggak tahu. Ini iblis, lemah kan, Pak? Sama kayak kita makhluk. Dia makhluk, kita makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen menyesatkan kita, bagaimana supaya kita selamat? Ya kita taat kepada Allah. Kita jadikan Allah penolong kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menolong kita, iblis itu makhluknya Allah. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk kita apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan apa? Ai ma ahdhartuhum lidzalik. Saya enggak pernah menghadirkan mereka di dalam penciptaan tersebut. Wala syawarathum alaihim, dan enggak pernah Allah itu ngajak musyawarah iblis untuk menciptakan langit dan bumi. Fa kaifa yakununa khaliqina li syai'in min dzalika? Bal al-munfaridu bil khalqi wat tadbir wal hikmati wat taqdir huwallah. Bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dalam ciptaan, dalam pengaturan. Khaliqul asya'i kulliha, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua, al-mutasarrif fiha, yang mengatur semuanya, bi hikmatihi, dengan hikmahnya. Fa kaifa yaj'alu lahu syuraka'a minasyayatin? Bagaimana orang-orang itu menjadikan syaitan itu justru malah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala?
Yuwaluna wa yuta'un. Bagaimana iblis itu dijadikan wali? Bagaimana iblis itu ditaati? Kama yuta Allah, sebagaimana mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Wa hum lam yakhluqu wa lam yashhadu khalqan wa lam yu'anullah taala. Mereka enggak menyaksikan, mereka enggak menciptakan, dan mereka enggak nolong Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan pernah menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Ai muawinin mudhahirina lillahi ala sya'nin minasyu'un. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah menjadikan orang-orang yang zalim itu dijadikan orang yang akan menolong Allah Subhanahu wa taala. Ai ma yanbaghi wala yaliqu billah. Enggak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala ay yaj'ala lahum qistan minat tadbir. Gak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian kepada orang yang zalim, orang yang menyesatkan. Li'annahum sa'una fi idlalil khalqi wal adawati li rabbihim. Karena mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan manusia di jalan Rabb-Nya. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ke-51 ini, wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah menjadikan orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang zalim itu sebagai apa? Aduda, yaitu penolong. Dan ini juga yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di surat Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idibtala Ibrahima rabbahu bikalimatin fa'atammahun. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala inni ja'iduka lin-nasi imama. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Apa kata Allah? Qala la yanalu ahdi dzalimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idibtala Ibrahim, ketika kami, ingatlah ketika kami menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat fa'atammahun, dan disempurnakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, saya jadikan kamu itu sebagai imam, imamatun fiddin. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala imamatun fiddin, yang akan menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang akan membawa agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Dijadikan Nabi Ibrahim itu sebagai apa? Imam. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, termasuk di antara keturunanku. Supaya dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala la yanalu ahdi dzalimin. Keturunanmu bisa saja jadi imam. Tapi dengan syarat apa? La yanalu ahdi dzalimin. Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah memberikan kepada orang-orang yang zalim. Enggak akan pernah diberi bagian oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang zalim itu mengurusi agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setan, enggak akan pernah diberi bagian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus betul-betul kita perhatikan kalau kita pengen dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang ngurusi agama, untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk agama, dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menjadi orang yang zalim. Jangan pernah menjadi orang yang mudil, yang menyesatkan orang. Baru kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perjalanan setan yang senantiasa setan ini menyesatkan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladziina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa." Kata Allah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan hari di mana nanti di hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladziina za'amtum." Dan ingatlah hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan nadu syuraka'i alladziina za'amtum, panggil sesembahan-sesembahan wali-wali kalian yang kalian dulu kira bisa menolong kalian. Fada'auhum, dan mereka manggil mereka, falam yastajibu lahum, akan tetapi mereka enggak pernah bisa menolong, enggak pernah bisa membantu.
Waja'alna bainahum maubiqa, dan kami adakan untuk mereka tempat apa? Kebinasaan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain di surat Ibrahim kalau nggak salah. Khutbahnya iblis. Apa kata iblis? Gimana ayatnya? Ada yang ingetin? Surat Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusukum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ketika sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul mahsyar, syaitan pun khutbah dan menyerukan sesuatu. Kata syaitan apa? Wa qala syaitan, Allah menceritakan syaitan berkata. Kata syaitan mengatakan apa? Lamma qudiyal amr, ketika semua sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata syaitan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Syaitan itu kata syaitan, Allah itu innallaha wa'adakum, Allah itu menjadikan sesuatu janji, menjanjikan sesuatu janji. Dan syaitan mengatakan apa? Wa'dal haq, dan janjinya Allah benar. Orang yang taat ia masuk surga, orang yang bermaksiat akan masuk neraka, orang yang dia ingkar akan masuk neraka, orang fasik akan masuk neraka. Itu sudah janjinya Allah dan sudah kita baca tiap harinya. Kita tahu orang yang bermaksiat, orang yang taat seperti apa. Dan sudah dipertontonkan kepada kita para anbiya dengan ketaatannya, mereka ditolong oleh Allah, dan kita sudah dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ingkar. Ini janjinya Allah sudah jelas. Setan mengatakan apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum, dan aku dulu juga janji. Janjinya setan manis, Pak. Enak. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sekarang saya selisihi janji tersebut. Yang dulu katanya saya mau menolong kamu, yang dulunya tenang Allah Subhanahu wa taala seperti ini, yang dulunya terus diberi janji-janji manis oleh setan, setan mengatakan fa akhlaftukum. Kemudian apa kata setan? Ini yang luar biasanya, kurang ajarnya setan ini, Pak. Wa ma kana liya 'alaikum min sultani illa an da'autukum fastajabtum li. Saya itu enggak punya dalil, ngajak kalian saya enggak punya dalil. Saya cuma ngawe-ngawe, ayo melok jalanku, ayo melok jalanku. Fastajabtum li, dan kalian yang mau nerima. Ngapain kamu mau ngikut jalan saya? Makanya setan mengatakan apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan engkau hina saya, jangan kau caci maki saya. Salahkan dirimu sendiri. Ngopo melok aku? Ini yang dikatakan setan. Ketika nanti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sudah dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala, justru setan ke pengikutnya ini apa? Justru setan ke pengikutnya mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kau cela saya, cela dirimu sendiri. Kenapa kamu ikut saya? Saya enggak menjanjikan apa-apa, saya cuma janji-janji manis. Nah, ini bahayanya janji-janji manis. Jangan suka terhadap janji-janji manis. Gitu kan? Bukan ke sana ya, bukan ke politik ini. Ini janji-janji manis setan ini. Nah, setan terus seperti ini, Pak. Akan terus menjanjikan janji-janji manis kepada kita, bahwasanya ketika nanti seperti ini, oh enggak apa-apa, umur masih panjang, senang-senang dulu mumpung di dunia, hidup cuma sekali, kamu masih muda, nikmati hidup. Terus kita seperti ini. Terus kita akan terus diberi janji sampai apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Kahfi. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladziina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum. Allah mengatakan apa? Panggil syuraka kalian itu, panggil. Yang kalian anggap dulu bisa memberikan syafaat, yang kalian anggap dulu bisa memberikan pertolongan, yang kalian anggap dulu teman kalian. Panggil semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, fada'uhum. Mereka manggil, tapi apa? Falam yastajibu. Mereka enggak bisa jawab, enggak punya apa-apa.
Semua ketika itu apa? Mempertanggungjawabkan urusan masing-masing. Semua akan sibuk dengan urusan masing-masing. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna bainahum maubiqa," dan kami jadikan antara orang yang minta pertolongan dan yang dimintai pertolongan, orang yang minta dan orang yang dimintai pertolongan, itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua-duanya tempat kebinasaan. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kebinasaan. Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan, "Walamma dzakara halaman asyraka bihi fid dunya wa abtala hadza syirka ghayatal ibtal." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala telah membatalkan kesyirikan ini betul-betul dari akarnya. Mereka enggak pernah menciptakan langit dan bumi, mereka juga enggak pernah menyaksikannya, dan mereka juga enggak pernah menolong Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan tersebut. Wa hakama bi jahli sahibihi wa safahihi, dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi bahwasanya itu kebodohan mereka. Akhbaro an halihim ma'a syurakaihim yaumal qiyamah. Allah menyebutkan kepada kita keadaan mereka nanti di hari kiamat seperti apa. Wa anna Allah ta'ala yaqulu lahum, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, nadu syurakai, panggil sekutu-sekutu yang kalian jadikan itu sekutu bagiku. Subhanallah, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal sama Allah, tidak bisa mengagungkan Allah, itu semua nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan istri kita tandingan-tandingan bagi Allah. Banyak apa enggak Pak yang menjadikan istri kita tandingan-tandingan bagi Allah? Tandingan dalam apa? Cinta, ya kan? Kita kadang mencintai istri melebihi cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang menjadikan tandingan siapa? Ketua pemimpin perusahaan kita. Kita lebih takut ke pemimpin daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terkadang ada orang yang berani meninggalkan sholat cuma gara-gara taat terhadap yang namanya pemimpin perusahaan. Kita jadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua itu nanti apa? Nadu syuraka, panggil semua yang dulu kamu ngikutin mereka, panggil semua yang kalian jadikan dulu apa? Menjadikan mereka tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian anggap mereka itu tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ala mujibi za'mikum al-fasid, yang kalian anggap itu adalah merupakan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Fabil haqiqah laisa lillahi syarik. Padahal pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala enggak ada tandingannya. La fil ardi wala fis sama, enggak di bumi dan di langit. Naduhum liyanfa'ukum, panggil. Suruh mereka memberi manfaat kepada kalian semua. Makanya subhanallah, kehidupan dunia ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala pertontonkan kepada kita. Dan nanti bagaimananya itu subhanallah. Terkadang kita jauh lebih taat kepada pemimpin kita. Kita suruh sholat, kita mau sholat, untuk izin mau sholat saja kita kadang rapat waktu jam sholat kadang ya Pak. Gitu Pak, izin mau sholat, itu aja kadang kita takut, gitu kan? Ya Pak, izin sholat, atau ada acara kita melipir sholat dan sebagainya, kita takut gitu kan? Kita nganggap bahwasanya ini paling manfaat untuk kita. Padahal apa? Nanti kata Allah Subhanahu wa taala, naduhum liyanfa'ukum, panggil mereka. Bisa enggak mereka memberikan manfaat nanti pada hari kiamat? Tidak ada. Tidak ada mereka itu bisa memberikan manfaat. Wa yukhallisukum minnasyada'id, dan apa? Menyelamatkan kalian dari apa? Ngerinya hari itu, ngerinya hari kiamat. Disuruh untuk menyelesaikan. Bisa enggak mereka menolong? Bisa enggak mereka menyelamatkan kita di hari pada yaumul mahsyar tersebut? Fada'auhum falam yastajibu lahum. Mereka panggil dan mereka pun apa? Enggak menerima panggilan tersebut. Li'annal hukma wal mulka yauma idznillah. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Kerajaan pada hari itu, pada hari kiamat milik siapa? Ya milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang punya. La ahada yamliku mithqala dzarratin minan naf'i li nafsihi wala li ghairihi. Tidak ada sedikit pun yang punya manfaat untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Mikirin diri sendiri, manfaat untuk dirinya sendiri saja bingung, apalagi mau memberikan manfaat untuk orang lain.
Ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Kalau kita sudah tahu kejadiannya akan seperti ini, Pak. Sekarang yang harus kita pikirkan apa? Selamatkan diri kita masing-masing. Cari yang paling manfaat dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kita di dunia, hati harus on. Ini harus on. Supaya apa? Setan tidak masuk. Cari yang paling bermanfaat untuk diri kita sendiri. Maupun orang lain mau ke sana, ke kiri, ke kanan, seorang muslim itu harus punya sibghah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Islam itu sibghah. Islam itu apa? Sumbo, warna. Yang bisa mewarnai yang lain. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim kita terus terwarnai. Harusnya apa? Kita mewarnai. Waktunya sholat, ayo kita sholat. Jangan waktunya kita sholat, yang lainnya ke sana, kita yang terwarnai ngikut yang ke sana. Enggak. Seorang muslim itu harus menjadi sibghah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ja'alna bainahum maubiqa, ay bainal musyrikin wa syurakaihim, bagi orang-orang yang mereka menyekutukan Allah dan orang yang dijadikan sekutu, mereka apa? Bainahum maubiqa, mereka semua akan masuk ke dalam nerakanya Allah dan mereka semua akan ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang binasa. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga firmankan di dalam ayatnya yang lain, dan banyak ayat yang seperti ini. Salah satunya seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan apa? Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, sesungguhnya mereka wa ma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya mereka dan apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala, hasabu jahannam, mereka semua akan menjadi bahan bakar api neraka. Antum laha waridun, kamu betul-betul akan masuk ke dalam api neraka tersebut. Begitu pula apa yang engkau sekutukan dengannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana haula'i alihatum ma waraduha wa kullun fiha khalidun." Seandainya yang kamu anggap itu bisa menolongmu, mereka enggak akan masuk neraka. Tapi ternyata apa? Ternyata mereka juga masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita betul-betul wadih, betul-betul jelas, terang benerang. Makanya di zamannya para sahabat, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktukum bayda lailuha kanahariha. Saya tinggalkan kalian itu betul-betul terang benerang. Malamnya seperti siang harinya. Tahu, oh ini musuh, ini teman. Betul-betul tahu, jelas. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat, lailuha kanahariha. Mana taat, mana maksiat, mana teman, mana musuh. Sehingga para sahabat itu betul-betul berjalan itu ala nur, di atas cahaya. Kita sekarang subhanallah semuanya rancu. Keadaan di zaman kita sekarang rancu. Kenapa? Kita nggak kenal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Padahal jelas, wadih. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi kita, sebagai pegangan kita di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi siapa? Liman tadabbaroha, bagi orang yang mau mentadabburinya, mikir apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, betul-betul jelas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita semua. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah sedikit yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat Al-Kahfi ini. Semoga bisa menjadi pedoman hidup kita, pegangan hidup kita sampai kita selamat di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, masih berkaitan dengan masalah hakikat sebuah perjalanan kita. Ini masih banyak dalam surat Al-Kahfi ini, masih banyak. Masih berbicara tentang masalah fitnahnya ilmu, masih berbicara tentang fitnahnya kekuasaan, dan semua ini fitnah-fitnah ini akan memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.